Saya sudah bekerja di sini dari tahun 98, Pak. Saya bekerja di BPR Sukma itu tahun 98, pas banget Oktober ini Pak, sekitar 25 tahun. Saya memang bekerja di BPR Sukma ini sudah cukup lama. Kurang lebih kalau dihitung-hitung udah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Iya. Padahal usianya Bang Sukma ini 23 tahun. Rumahku adalah istanaku kan gitu. Amin, amin. Tapi nanti Bapak cepet tua loh, berarti panggilannya kakek. Halo Sukmania, ketemu lagi dalam podcast Bang Sukma. Kita tahu bahwa di perusahaan itu salah satu sumber yang terpenting adalah sumber daya manusia. Di perusahaan apapun, UMKM, perusahaan menengah, perusahaan kecil, dan perusahaan kelas tinggi juga kan gitu. Makanya kita dalam podcast kali ini itu tercermin di dalam Bang Sukma. Ada beberapa karyawan yang usianya dia bekerja seperti usia Bang Sukma yang ada di Depok ini. Kali ini kita ajak untuk diskusi. Di hari ini ada 3 karyawan dari Bang Sukma yang udah melebihin dari 23 tahun. Kami perkenalkan, selamat siang Pak Lamhot. Selamat siang, Pak. Bu Fitri. Siang, Pak. Pak Romi. Oke. Nanti satu-satu ya, perkenalkan. Udah berapa tahun bekerja dan mungkin dari mana gitu. Oke, saya perkenalkan dulu dari Pak Lamhot. Selamat siang buat Pak Edi. Ya. Selamat siang buat Sukmania. Sukmani. Saya sudah bekerja di sini dari tahun 98, Pak. Tahun 98. Bapak asal dari? Asal dari Sumatera Utara, Pak. Oh, dari Sumatera Utara. Oke. Masih bisa bicara bahasa Batak? Oh, bisa dong, Pak. Coba disapa Sukmania yang ada di Medan pakai bahasa Batak. Oras buat Sukmania yang ada di Medan. Oke, terima kasih. Itu Bu Fitri. Iya Pak. Perkenalkan. Selamat siang Pak Edi. Ya. Selamat siang Sukmania. Apa Sukmania ya? Sukmania. Saya dari bekerja di BPR Sukma itu tahun 98, pas banget Oktober ini Pak. Jadi mungkin sama dengan Pak Edward. Udah berapa tahun berarti ya? Sekitar 25 tahun. 25 tahun. Oke. Yang ketiga? Selamat siang Pak Edi. Ya. Saya Bapak Romi Kurniawan. Ya. Saya memang bekerja di BPR Sukma ini sudah cukup lama. Cukup lama. Kurang lebih kalau dihitung-hitung udah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Iya. Padahal usianya Bang Sukma ini 23 tahun. Iya. Dari awalnya. Dari awalnya. Dari awalnya. Oke. Asal dari? Saya asal dari Sunda. Dari Sunda. Iya. Oh, mana Sundanya, Pak? Garut, Pak. Oh, Garut. Bisa itu sapa Sukmania yang ada di Garut dengan bahasa Sunda? Halo. Mania. Sukmania. Sukmania Mangagung Sampurasun. Rampes. Terima kasih. Tadi kalau sama Bu Fitri belum kelewat ya. Bu Fitri dari asli? Di Jakarta Pak. Oh, asli dari Betawi ya, Jakarta. Oh, berarti dekat-dekat sini ya. Oke, ya ini nanti satu-satu lah pertanyaan, nanti bisa dijawab. Pertanyaannya sama, tapi nanti dijawabnya satu-satu kan gitu. Berarti yang paling lama ini Pak Romi ya? Betul. Paling lama Pak Romi, terus Bu Fitri sama Pak Edward bareng. Duluan saya, Pak. Oh, duluan Pak Lahmot ya. Biar Sukmania tahu bahwa Pak Lahmot ini kok bisa bekerja di Bang Sukma itu gimana Pak ceritanya? Ceritanya tadinya saya itu bekerja di BPR, salah satu BPR di Depok ini juga. Cuman pada saat itu terjadi krisis moneter di
tahun 98 itu yang berakibat, ya akibatnya kan krisis ekonomi secara nasional. Kebetulan di kondisi seperti itu, pimpinan PT BPR Sukma pada saat itu mengajak saya untuk bekerja sama ya menjadi karyawan di BPR Sukma ini. Oh, berarti awalnya udah berpengalaman di BPR dulu ya? Ya. Oke. Kalau Bu Fitria? Saya pada saat lulus kuliah Pak, Lulus. tahun 98 saya lulus kuliah saat D1 dulu, langsung bekerja, saya ngelamar di BPR Sukma itu, yang tes juga Pak Edward saya dulu. Pak Edward, oke. Kalau Pak Romi? Saya lulus dari lulusan SMA Pak. Oh iya. Ya, lulus tahun 92. Nggak kok bisa bekerja di Bank Sukma itu, ceritanya gimana Pak? Ya, saya melamar juga sama-sama Pak. Melamar juga? Melamar waktu itu ya karena saya lulusan SMA Pak ya. Ya. Saya di bagian umum. Oh gitu, Iya. awalnya dari situ ya. Iya. Tapi udah hebat lah, 30 tahun sekarang jarang-jarang lah kita lihat-lihat sekarang itu Pak ya, banyak banyak anak-anak muda yang bekerja bisa lebih dari ya 30 tahunan gitu. Biasanya anak muda itu kan kurang puas, bisa loncat sana, loncat sini kan gitu. Biasalah melihat rumput tetangga lebih hijau kan gitu. Sekarang kalau jabatan sekarang itu apa Pak Edward? Saya saat ini duduk di bagian kepatuhan, Pak. Duduk di bagian kepatuhan, maksudnya biar Sukmania tahu kan gitu, kepatuhan. Jadi, itu kepatuhan itu adalah bagian yang memastikan bahwa seluruh lini yang ada di PT BPR Sukma Kemang Agung itu sudah berjalan dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk peraturan-peraturan yang ada di intern. Oh, itu bagian baru dari perbankan Pak ya? Siap, Pak. Oke, kalau Bu Putria sekarang bagian apa? Saya di bagian kepala operasional Pak. Kepala operasional. Dari tahun 2000 kepala operasional. Dari tahun 2000 kepala operasional. Kalau Pak Romi? Saya sekarang posisi di marketing Pak. Oh, posisi di marketing. Pemasaran. Pemasaran. Ya. Kita tahu Sukmania ini ada beberapa tingkatan lah kan gitu. Dari kalau yang bagian kepala operasional sama kepala kepatuhan itu kepala bagian ya. Kalau Pak Romi masih di marketing kan gitu ya. Betul. Berarti tingkat tidak urut kacang kan gitu. Maksudnya urut kacang yang lebih lebih lama itu harusnya jadi kepala kan gitu. Berarti sistem Ya, jenjang karir, Pak. jenjang karir itu tidak urut kacang ya di Sukma itu, menurut Bapak gimana? Sebenarnya disesuaikan dengan kapasitas masing-masing sih, Pak. Oh, dengan kapasitas Ya. masing-masing. Kalau menurut Bu Fitri? Ya disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian perbagian Pak. Kalau menurut Pak Romi berarti Pak Romi belum ahli lah? Bukan Pak, dilihat dari ya memang Lebih pendidikan. ahli di Pendidikan pemasaran, Pak. juga kan, Iya. lebih ahli di pemasaran ya kan gitu. Karena kan gini, dulu kita di teori di sekolahan kan gitu ya, waktu kita kuliah, waktu kita itu kan ada karyawan itu banyak yang frustasi, banyak yang bukan frustasi ya, udah nggak punya semangat Jenuh. karena jenuh, karena jenjang karirnya itu mentok kan gitu. Tapi mungkin di Sukma tidak kayak gitu kan gitu. Meskipun 30 tahun di marketing dan sebagainya, Pak Romi ini masih eksis dan bertahan di sini kan gitu. Betul nggak Pak? Ya. Iya, Pak. Hah? Iya. Kalau boleh kita cerita sedikit, Pak Romi juga sudah banyak mengalami perubahan jenjang karir, Pak. Oh ya, nanti biar Pak Romi yang jawab sendiri kan gitu. Nah, nanti gantian. Naik turun ya Pak Romi. Kalau nanti Pak, kalau menurut saya tadi kan itu tidak jenjang karir di Sukma itu kan tidak urut kacang kan gitu ya. Ya. Maksudnya urut kacang itu udah lama, udah senior pasti jadi kabak, belum tentu kan gitu. Jadi berdasarkan kapasitas dan kemampuannya masing-masing kan gitu. Tetapi kan di sini bisa jabatan naik, bisa jabatan turun kan gitu, mungkin yang dimaksud Pak Edward tadi kan. Ya, iya, Pak. Oke, kalau menurut Bu Fitri gimana?
Iya Pak, sama dengan kayak itu pengalaman Pak. Jadi kalau misalnya kita mencapai target kita langsung naik. Pada saat turun, ya otomatis jabatannya udah turun. Tapi ngomong-ngomong, kalian berdua ini udah turun jabatan belum? Oh, saya pernah alami Pak. Oh, pernah alami di Sukma ini? Iya Pak. Oke, tapi maksudnya pernah ngalami hal yang biasa kan gitu? Hal yang biasa. Hal yang Pak. biasa tidak menjadikan sakit hati terhadap perusahaan kan? Tidak Pak, tidak. Nah, kalau Bu Fitri? Selama ini enggak Pak, belum naik. Wah, ini beruntung sekali kan gitu. Beruntung sekali kan gitu. Sehingga mungkin masih nyaman-nyaman kan gitu. Kalau Pak Romi, cerita maksudnya naik turunnya kan gitu. Ya, memang saya pernah di jabatan utama di kepala unit. Oh, kepala. Udah pernah duluan ya. Sudah. Terus di kepala kantor kas sudah juga. Oh, kepala kantor kas sudah pernah juga, luar biasa. Karena waktu itu ada kantor pengembangan Kantor ya, ekspansi ya. diposisikan di kantor kas sudah pernah. Dan terakhir saya balik lagi ke pusat, sempat kepala unit juga. Nah, karena di masa transisi atau perubahan-perubahan yang lain, ya kami diposisikan ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ya. Oh ya, Nanti yang mudah-mudah naik Pak. Yang mudah-mudah naik. Tetapi Ya. dengan yang mudah-mudah naik itu ada apa ya? Maksudnya Pak Romi ada tidak sukanya atau itu hal yang biasa karena menyadari bahwa memang yang muda lebih produktif atau lebih dari kita lah kan gitu. Kadang produktivitas kita sama kemampuan kita itu kan ada naik turunnya kan gitu. Nah, saya tanyakan ke Pak Romi, ada rasa dalam hati itu rasa tidak suka atau rasa ya. apa kan gitu. Secara ya pribadi saya tidak mengalami seperti itu Pak. Tidak mengalami kayak Ya. gitu. Yang penting di sini keluargaan semua. Keluar legowo ya. Legowo, keluargaan saling mendukung walaupun siapa jadi pemimpin atau jadi kepala di unit Bapak apa di atas? Saya itu kami tetap menjunjung tinggi Pak. Meskipun atasan Bapak lebih muda, Betul. masa kerjanya lebih muda daripada Bapak ya. Iya. Oke, ini Karena di sini ya semua keluarga. Oke. Gitu. Semua keluarga ya. Iya. Sukmania ini pelajaran yang yang sangat berharga bagi kita kan gitu. Di saat kita posisi di atas, kalau kita turun, ya kita legowo lah kan gitu. Itu kuncinya ya, maksudnya Betul. kuncinya untuk gimana kita masih eksis di dalam perusahaan itu kan gitu. Dan perusahaan masih tetap berjalan kan gitu. Makanya yang terpenting itu kan gimana kita diperlakukan di perusahaan gitu kan gitu Pak. Betul Pak. Maksudnya diperlakukan di perusahaan itu pemimpin Sesuai dengan- perusahaan, apa yang ada di Sukma atasannya memperlakukan bagaimana bagaimana Bapak bekerja di sini kan Posisi gitu. itu, job. Posisi kan gitu. Karena Sukmania biar tahu juga kalau seumpama kita punya usaha, punya apa kan gitu. Gimana kita memperlakukan dan mempertahankan karyawan kan gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus juga kan gitu. Bagaimana sih dukanya dulu kan gitu. Sehingga masih tetap eksis di sini kan gitu. Manajemen memperlakukan Iya. karyawan-karyawan ini, maksudnya yang menjadi sedih lah kan gitu. Sehingga nanti, tetapi bapak-bapak semua ini masih bekerja kan gitu. Dari Pak Edward. Ya, namanya hidup kan nggak selalu sesuai dengan harapan, Pak. Harus berputar ya. Harus berputar. Roda itu Jadi, berputar ya Pak ya. Kadang di atas, artinya kadang di bawah. Suka dan duka itu menjadi suatu hal yang lumrah dalam hidup. Gitu. Ya, kalau bicara dukanya berlebih itu pada saat misalnya kalau seperti saya pada saat dulu dikredit, Iya. terkadang target kita nggak dapat, ya kan? Terus ekonomi daripada nasabah kita secara umum merosot. Ini nih Jadi beban sendiri beban ya. paling berat nih Pak. Oke. Karena bagaimana sekalipun sedikit banyaknya mempengaruhi Pendapatan. buat lembaran rupiah yang kita bawa. Oke, kalau dari Bu Fitri ya?
Kalau saya karena di bagian operasional ya Pak, Iya. dalam dukanya itu sebenarnya banyak ya Pak. Oh, salah satunya apa? Pada saat saya masuk itu sepi gitu kantor. Sepi. Oke. Iya. Ya Pak Romi ya. Ya ada cuman bertiga Ber- sama satu lagi keluar ya Pak Romi. Itu kita bertiga, itu nasabah satu pun nggak ada ke kantor. Jadi untuk ngembangin usaha juga kita susah ya Pak. Susah, ya. Jadi sedangkan kita butuh juga salary yang penghasilan yang berlebih gitu Yang kan. memadai lah kan Ya. gitu ya. Memadai kalau yang lebih itu kan kita nggak tahu kan lebihnya berapa kan gitu. Iya. Karena pada dasarnya setiap individu itu manusia lah kan gitu. Tidak ada kepuasan kan gitu. Dikasih satu pasti kurang, dikasih dua yang kalau yang bagus itu penghasilan cukup kan gitu. Bisa cukup untuk beli mobil, bisa cukup beli rumahan gitu. Nah pada saat tahun 2000 pas diambil alih aja Pak, Ya. kita udah mulai berkembang ya, diambil Ya. alih dengan Hitama Group, kita udah mulai bangkit Sukma dengan posisi kerugian tuh Oke. sekitar 300 juta. Saat itu kita mulailah perubahan ya Pak, dengan Pak Romi kita bertiga nggak pernah Oke. sebelum ada penambahan karyawan. Nah disitulah tahun 2000 itu kita mulai bangkit dan kita mulai pindah kantor Pak, dengan kantor yang lama, masuklah dengan Di kantor yang pimpinan baru ini. ya yang baru, Yang baru kan gitu. gitu Pak. Mungkin perlakuan dari pimpinan baru itu sehingga membuat betah kan gitu. Karena tidak mungkin lah, maksudnya dengan kesusahan terus kan gitu. Tapi kan sentuhan kan gitu. Sentuhannya itu apa kan gitu. Pak Romi, Ya, sentuhannya kita dari pimpinan ya memberikan motivasi, semangat, kejujuran Pak. menanamkan Iya, kejujuran. kejujuran. Gitu. Samping itu kita harus bekerja keras. Harus Karena untuk membangun BPR Sukma ini bukan gampang. Oke. Gitu. Kita perlu kerja keras, perlu kebersamaan semuanya. Saya di provinsi saya waktu sampai dengan sekarang ini di pemasaran atau di marketing kita, karena marketing itu di Sukma ujung tombak Pak. Oh, ujung tombak. Iya. Oke. Di samping kita harus mencari dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito. Tapi di sini kredit ujung tombak. Kalau kredit ini tidak dicairkan atau kredit ini tidak berjalan dengan sesuai dengan target, sedih juga buat kita. Oke, Kan luar. gitu. Bagaimana nih kita cari untuk solusinya? Kita harus di samping kita harus banyak promosi ya. Promosi harus tetap berjalan. Oke, luar biasa ini Bang Sukma ini yang di Depok ini mempunyai karyawan-karyawan seperti Pak Edward, Bu Fitria, Pak Romi yang mempunyai rasa apa ya? Rasa memiliki Tuh. Bang secara penuh kan gitu. Istilahnya itu semua kan tercurahkan di sini kan gitu. Semua tercurahkan di Pak Sukma kan gitu. Sehingga mungkin apa yang dikerjakan selama 30 tahun, kalau Pak Edward 26 ya. 28, 25 tahun. 25 tahun, kalau Bu Fitri Sama Pak. sama 26 tahun kan gitu. Nah, mungkin ada yang apa ya, udah terrealisasikan kan gitu loh. Impiannya yang udah apa namanya, yang udah terwujud dari Bapak kerja 26 tahun itu dari jauh-jauh dari Sumatera Utara sampai ke Depok ini kan. Jauh loh Pak, Sumatera Utara Depok, apalagi zaman tahun 98 ya. Perjalanan 3 malam Pak. 3 malam dulu belum naik pesawat kan mahal banget kan gitu. Dari Garut apa juga kan gitu. Dari ya kalau yang dari Betawi kan deket-deket aja kan gitu ya. Impian apa yang udah Bapak mungkin tercapai lah di sini kan gitu loh. Maksudnya antara Bapak bekerja sama yang penting kan hasil. Ya. Nah itu. Ya puji Tuhan setelah sekian lama saya bekerja di PT BPR Sukma Kemang Agung ini, ya kita sudah memiliki tempat tinggal yang nyaman, kita bisa menyekolahkan anak-anak sesuai dengan cita-citanya Oke. Pak. Itu anak kuliah di mana Pak? Saat ini Boleh. kuliah di Jogja Pak. Kuliah udah mahasiswa ya? Ya, Semester berapa? semester akhir lagi penyusunan skripsi Pak. Oh luar biasa, maksudnya kita jauh-jauh dari Sumatera ke sini hasilnya ya
udah punya rumah itu impian dari kita semua kan gitu. Nah, Iya, mungkin pesan dari orang tua Pak Edward dulu, zaman dulu kan yang penting itu tidak mobil lah pada waktu setelah bekerja, punya rumah sendiri kan gitu. Ya, Pak. Jelek-jelek rumah sendiri kan gitu. Iya, Pak. Apalagi sekarang juga rumah di Jabodetabek itu kan sangat mahal, Pak. Iya. Di Depok ini sangat mahal khususnya. Mungkin 500-an, nggak ada lah yang deket-deket sini 500 juta kan gitu. Tapi teman Pak Edward khususnya, saya belum nanya Bu Fitri sama Pak Romi ya, udah mempunyai rumah lah kan gitu. Rumahku adalah istanaku kan gitu. Amin, amin. Amin. Kalau Bu Fitri ya juga udah punya tempat tinggal sendiri apa masih numpang orang tua atau numpang mertua? Karena biasanya ini dari orang yang dekat dan sebagainya itu suka terlena kan gitu, sehingga kadang masih numpang kan gitu. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak, dari bekerja di BPR Sukma udah memiliki rumah sendiri. Rumah Dan sendiri. juga saya juga sudah disekolahkan dari sekolah sampai S1. Difasilitasi. Difasilitasi. Berarti Ibu juga udah punya rumah sendiri ya di Iya. sini ya. Biasanya kalau orang Betawi itu warisannya banyak Pak, banyak pantaunya, kontrakannya. Kalau Pak Romi dari Garut tuh kampungnya mana sih? Garut tuh jauh loh. Garut dari Limbangan, Pak. Limbangan ya. Iya, dari Limbangan. Dari Garut, orang Garut sampai ke sini dan sebagainya. Mungkin pesan dari orang tua kan mungkin ya harus punya rumah di sini kan. Udah Betul. punya rumah? Wah, belum Pak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Sudah ada. sudah ada. Wah, luar biasa. Di Depok juga Pak? Di Depok juga, Pak? Jadi nggak di pinggiran sana? Enggak, kita di perumahan malah, Pak. Wah, luar biasa. Punya kebun ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kalau Pak Romi anaknya udah, Pak Edward kuliah ya, hampir beres ya. Kalau Bu Fitri, SMA Pak. baru SMA. Kalau Pak Romi, 4 anak saya, Pak. 4. Yang Iya. paling besar, Yang paling besar sudah, alhamdulillah, ya sudah ada yang berkeluarga juga. udah ada yang luar Iya. biasa. Sebentar lagi punya cucu dong. Cucu, Pak. Wah, Mas, Iya, udah itu. kakak-kakak ya. Mau didoakan, Pak. Amin. Tapi nanti Bapak cepet tua loh, berarti panggilannya kakek loh. Nggak apa-apa lama, nggak apa-apa, kakek, abah, tapi jiwa tetap muda, Pak. Weh, luar biasa kan gitu. Ya, ini yang patut dicontohkan gitu, Pak Rom itu udah mau punya cucu kan gitu. Tapi jiwanya tetap jiwa muda kan gitu. Harus itu. Harus ya. Nah, gitu. Gini Pak, maksudnya gini, tapi kan mungkin itu juga karena hasil dari bekerja kan gitu. Kan ya lumrah lah, maksudnya kan gini, kita bekerja dapat penghasilan, bisa beli rumah dan sebagainya kan gitu. Tetapi yang saya tanyakan lagi kan gitu, maksudnya apresiasi apa yang Bapak dapatkan kan itu dari Bank Sukma dan sebagainya, sehingga kita bisa maksudnya sampai 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun kan gitu. Paling enggak manajemen kan tidak tutup mata kan, tidak tutup mata itu ya ada penghargaan apa kan gitu. Maksudnya ada penghargaan dari Bank Sukma dan sebagainya. Nah, untuk karyawan yang berapa tahun, nah, mungkin dari Pak Edward bisa jelaskan. Puji Tuhan, saya selama bekerja di sini sudah pernah ya mendapatkan penghargaan ya berupa cincin. Oh ya, oke. Itu berapa gram itu Pak? Waduh, saya lupa ini ada berapa gram. Itu yang dikasih cincin yang? Ini pada saat itu 25 tahun. 25. Berarti sama semua dikasih semua? Iya, Betul. Pak Romi masih ada? Ada. Nggak dijual ya? Ini penghargaan yang tidak akan saya lupakan, Pak. Oh gitu. Iya. Ya, maksudnya gini, kalau dijual kan gitu, kadang kan Oh, jangan sampai, Jangan, Pak. Pak. ya maksudnya kan gini, ada juga loh kadang yang dijual itu memang untuk memenuhi kebutuhan kan gitu. Istilahnya, itu yang saya tarik kesimpulan bahwa di Bank Sukma ini kan tetap masih ada kesejahteraan lah kan gitu yang didapat, sehingga tetap bertahan kan gitu. Karena ini cincin tadi itu kan tidak bisa dinilai dengan rupiah kan gitu. Betul, Pak. Gitu ya Pak ya? Itu yang saya. Oke. Ini mungkin pengalaman ya yang di Bank Sukma Bapak untuk 30 tahun, 25 tahun ini, sehingga nanti maksudnya podcast ini tuh
Sukmania atau masyarakat di sekitar Depok dan sekitarnya ini bisa mengetahui lah kan gitu, bahwa kalau mau punya usaha, punya perusahaan, gimana memanusiakan Manusia. karyawannya kan gitu. Tidak kadang kalau kadang kan harus berpikir ya udah terserah lu kan, kita masih ada lagi kan gitu. Tetapi ini kan sampai 25 tahun gitu diperlakukan sebagai manusia kan gitu. Itu kan bukan karena uang, semata-mata uang kan gitu. Karena kalau kita dikasih gaji besar dan sebagainya, kalau tiap hari dimaki-maki kan juga kita nggak mau, punya harga diri kan. Nah gitu. Maksudnya bentuk memanusiakan dari manajemen Sukma itu kayak apa Pak? Yang Bapak rasakan Pak Edward? Yang jelas sampai saat ini, kenapa kita ini masih bisa bertahan, Iya. Pak? Itu yang paling utama, rasa kebersamaan dan kekeluargaannya, Pak. Oke, rasa kebersamaan dan kekeluargaan itu timbul dari manajemen atau terbentuk setelah kita beradaptasi bareng, Pak? Itu yang jelas sama-sama sih, Pak. Nggak mungkin hanya dari perusahaan dan nggak mungkin hanya dari karyawan. Oke, susah membedakannya. Berarti antara telur sama ayam duluan mana kan? Oke. Kalau Bu Fitri, maksudnya apa ya? Sentuhan dari perusahaan yang memanusiakan Bu Fitri sehingga Bu Fitri masih eksis sampai saat ini kan gitu. Ya itu Pak, memberikan kesejahteraan itu ke karyawan itu nomor satu ya. Nomor satu. Ya. Oke. Jadi karyawan di sini juga banyak yang loyalitas. Nah, itu kalau itu kan bentuk material kan gitu, bentuk itu kan diukur uang. Yang tidak bisa diukur dengan uang, sehingga memanusiakan itu apa ya, tidak bisa diukur dengan uang kan gitu. Itu yang membedakan pengelolaan perusahaan. Satu, kita membedakan kalau kita punya usaha itu sama yang lainnya. Maksudnya itu yang membedakan, sehingga tidak ada tidak ditambahin gaji pun, tidak apa, itu masih loyal kan gitu. Nah, contohnya apa Bu di sini? Kalau di sini atasan itu tidak pernah memandang bawahan Pak. Jadi kalau apa tuh dia setara lah gitu. Setara, Pak, ya. setara. Oh. Jadi ibaratnya jadi kompak lah, jadi semua. Ini dari dalam hati Dari dalam atau hati. bener kan ya, Bener, senyum-senyum? Oke. Maksudnya Ya, kondisi yang sesungguhnya kan Iya. jarang, itu nggak terlalu kelihatan, Pak, Iya. antara atasan dengan bawahan. Jadi seperti Kita- teman. seperti Iya, itu. teman. Oh, luar biasa. Itu kuncinya, itu Sukmania, bahwa perbedaan ada, tetapi dalam segi pergaulan, dalam segi sehari-harinya itu tetap nggak jaga jarak lah kan. Iya. Gitu. Oke, kalau Pak Romi, sentuhan yang itu dari manajemen Sukma seperti apa? Bapak sampai 30 tahun kayak gini gitu loh. Apakah Bapak udah naik turun, pernah jadi kepala unit, pernah jadi seorang marketing, pernah kepala kas, turun lagi dan sebagainya. Sentuhannya apa sehingga Bapak tetap bertahan kayak gini kan gitu? Ya, yang saya rasakan di sini selama bergabung di BPR Sukma, motivasi Pak, motivasi, visinya ada di sini, motivasinya ada Motivasi dari Bapak atau dari manajemen Sukma? dari semuanya Pak. Dari semuanya. Iya. Visinya jelas. Iya, visinya jelas. Visinya jelas. Selain kesejahteraan kan gitu. Iya. Utamanya Misalnya kan. kalau kita dapat kesejahteraan Pak, kita Oh. nyaman semua. Oke, gitu. Mau apa yang diperintahkan sama pimpinan dari manajemen, kita berjalan juga enak Pak. Tidak, istilahnya tidak berhubungan dengan hati nurani gitu. Oke, ikhlas kan gitu. Ikhlas. Oh, luar biasa. Ada rasa tanggung jawabnya di Ada. semua di situ Pak. Ya, yang penting kan kesejahteraannya juga kan. Sana akan timbul Pak kesejahteraan, karena pasti pimpinan juga akan memikirkan dia punya karyawan kerja keras, apa yang diminta sama perusahaan dia jalankan semua, ada hasil, perusahaan pasti akan ya memberikan salary yang sesuai dengan. Oke. Luar biasa ini hubungan kesejahteraan sama ini. Tetapi kan gini, saya ada satu pertanyaan lagi nih, ini mau hubungan antara karyawan yang lama sama yang ya masih 5 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Itu kan jaraknya terlalu jauh.
bagaimana Pak Edward, Bu Fitri, Pak Romi bisa berkolaborasi dengan karyawan-karyawan yang baru ini. Kalau dianggap karyawan-karyawan baru ini kan mungkin seumuran dari anak-anak kita, anak-anak Pak Edward, anak-anak Pak Romi. Apa Pak? Kata kuncinya cuma satu, Apa? Pak. Jangan kita menganggap bahwa mereka itu adalah junior kita. Saya selalu menganggap teman-teman atau karyawan yang baru itu ya bagaimana kita berteman. Partner ya? Ya itu yang paling Oke, utama, Pak. partner. Kalau kita mendahulukan, wah saya senior, wah, itu akan jauh, Pak. Oke. Kalau Bu Fitri, Ya mungkin sama Pak dengan Pak Edward, Pak Pak. Edward, Pak Romi. Ya kita mengayomi Pak. Oh Bapak Mengayomi, mengayomi. Oh ya. Bapak, oh iya karena Mengayomi udah lah, mau jadi Jadi Bapak. Jadi kakek. Udah kakek. Motivasi nanti Pak ke dia. Bagaimana prinsip kerja di Sukma ini dan harus seperti apa. Jadi jangan sampai karyawan di bawah karyawan di bawah kita atau teman-teman kita yang baru-baru ini dia tidak mengenal Sukma terus bagaimana cara kerja Sukma. Kita membantu semua Pak. Kita kasih ilmu apa yang kita pengalaman kita selama di Sukma gitu. Oke. Ini udah penghujung podcast kita ya Pak. Wah nggak terasa udah 30 menit lebih lah kan gitu. Satu kata buat Bang Sukma, Pak Edward. Bang Sukma, Satu kata buat Bang Sukma. ya Bang Sukma adalah BPR yang terdepan di Depok. Maju terus, sukses dan jaya. Oke, luar biasa. Bu Fitri, satu kata buat Bang Sukma. Sukma maju terus. Pak Romi. Sukma sukses. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih atas kedatangan Pak Edward, Bu Fitria, Pak Romi dalam podcast Bang Sukma ini, sehingga Sukmania nanti untuk mendapatkan informasi notifikasi ini jangan lupa subscribe dan like dan sebarkan link di bawah ini. Oke. Terus jadi kesimpulan pada podcast sehingga nanti podcast kita itu berguna, sangat inspiratif, mengedukasi dan menginformasikan ke Sukmania kan gitu. Bagaimana kita mempunyai usaha, meskipun usaha kecil, usaha menengah, usaha kelas besar kan gitu. Intinya adalah kita memanusiakan karyawan sehingga karyawan itu menjadikan sumber daya yang paling berharga di perusahaan kita. Mungkin itu, terima kasih untuk podcast hari ini Sukmania. Jangan lupa sehat selalu dan sukses terus. Selamat siang semuanya.